segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Kali ini kita akan membahas bab 1 tentang dualisme entrepreneurship dalam kekristenan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bahas tentang bab 1. Di dalam bab 1 ini dia menjelaskan tentang dualisme entrepreneurship dalam kekristenan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang theopreneurship, kenapa saya sebut itu theopreneurship, dasar Alkitab atau landasan teologinya dan perkembangannya saya kupas tuntas tentang theopreneurship. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana orang Kristen memandang entrepreneur atau dualisme kekristenan dalam entrepreneurship ini, ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kekristenan ada dualisme pandangan terhadap entrepreneurship atau bisnis. Nah, dualisme pandangannya itu apa? Ada yang mendukung dan ada yang menolak entrepreneurship ini, Bapak Saudara. Kita akan bahas dulu yang pertama, bagaimana pendapat orang Kristen yang menolak entrepreneurship. Oke, Bapak Saudara ya. Nah, pertama, mereka menolak ada dasar Alkitabnya, Bapak Saudara. Dasar Alkitabnya yang mereka pakai itu mengacu pada perkataan Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Itu berbunyi begini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata ilah zaman ini, terjemahan lamanya itu menggunakan kata ini, penghulu dunia ini. Nah, jadi terjemahan lama dia berbunyi begini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirnya telah dibutakan oleh penghulu zaman ini. Nah, jadi dengan kata lain, Myron Ross dalam bukunya dia mengatakan begini, bahwa iblis itu adalah penguasa dunia. Dan kebanyakan orang Kristen menafsir gitu ya, bahwa penghulu dunia ini atau penguasa dunia adalah iblis. Nah, jadi mengacu pada pikiran Paulus dalam 2 Korintus 4 tadi, yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya itu pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, atau dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh penghulu dunia ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Nah, bukti iblis sebagai penghulu dunia yaitu di dalam waktu tulis dicoba ya Bapak Saudara, dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan 8 mengatakan begini. Iblis menawarkan Yesus kerajaan dunia jika Yesus mau menyembah iblis. Wow, jadi dengan kata lain, dunia ini milik iblis. Jadi dunia dan segala isinya ini, Bapak Ibu Saudara, itu milik iblis. Jadi iblis ini sudah menguasai dunia, termasuk namanya dunia bisnis, termasuk yang namanya entrepreneurship. Nah, rupanya dasar Alkitab inilah yang mendukung bahwa orang Kristen mereka menolak. Mereka berpikir begini, bahwa ini tidak bisa kita masuk dalam dunia bisnis karena iblis sudah menguasai itu. Iblis sudah menguasai dunia kerja. Kita kalau dalam dunia bisnis, kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Nanti kita akan berpikir duniawi terus. Bahkan kita bisa sering jatuh dalam dosa. Karena situ kita bisa menipu dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Nah, ini pandangan dasar Alkitab ini, bahwa dunia bisnis ini sudah dikuasai oleh iblis, Bapak Saudara. Itu pandangan yang pertama, dasar Alkitab yang pertama, kenapa gereja atau umat Tuhan menolak entrepreneurship. Nah, alasan yang kedua, Bapak Saudara. Nah, rupanya alasan kedua, ada orang-orang Kristen yang melakukan bisnis dengan cara-cara dunia. Bapak Saudara, jadi lewat orang Kristen ini mereka mulai berpendapat, oh iya, bener ya, betul kan, karena
iblis sudah menguasai dunia perniagaan, iblis sudah menguasai entrepreneurship, menguasai dunia ini, sehingga orang-orang Kristen itu mereka mereka yang ada di dalam dunia entrepreneurship ini, mereka melakukan bisnis dengan cara-cara dunia. Sana terjadi penipuan, sana terjadi mereka menekan karyawan mereka dan lain sebagainya. Nah, alasan yang kedua ini adalah apa? Orang-orang Kristen ini mereka melakukan dengan cara-cara dunia, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang membuat orang Kristen menolak tentang entrepreneurship ini. Mereka berpikir ini enggak rohani. Selain dasar Alkitabnya, juga terbukti ada orang-orang Kristen yang melakukan entrepreneurship dengan tidak takut akan Tuhan. Mereka menipu, mereka menyikut satu dengan yang lainnya, karyawannya ditekan, bahkan lebih garang daripada orang dunia, Bapak Ibu Saudara. Ngeri. Nah, ini alasan sehingga orang Kristen menolak entrepreneurship. Dan satu sisi juga ada gereja yang mendukung, Bapak Ibu Saudara. Nah, mereka mendukung, mereka punya alasan juga. Alasannya apa saja, Bapak Ibu Saudara? Ya sama juga, ada alasan Alkitabiahnya. Nah, perhatikan ini alasan yang pertama adalah ini. Rupanya di dalam kitab Kejadian sampai dengan Wahyu secara kesinambungan, Tuhan itu mengajarkan tentang kehidupan bisnis. Tuhan itu menunjuk perhatiannya kepada usaha pertanian. Ketika ia berjanji ya dalam Kejadian 8 ayat 12, selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim apa? Menabur dan menuai. Musim menabur dan menuai berbicara tentang apa? Dunia kerja, Bapak Ibu Saudara. Musim menabur dan menuai ini berbicara tentang apa? Entrepreneurship, Bapak Ibu Saudara. Jadi selama dunia ini masih ada, kita harus terus bekerja. Entrepreneurship itu harus tetap ada, Bapak Ibu Saudara. Itu alasan pertama. Nah, alasan yang kedua, rupanya dalam perintah Musa itu sebagian besar itu mengenai apa? Usaha pertanian. Sebagian besar mengenai tanah, mengenai rumah, Bapak Saudara. Kalau kita baca dalam Imamat 25 ayat 10 sampai 25, kemudian Ulangan 19 ayat 14, pasal 27 ayat 17, itu semua perintah Musa mengenai apa? Entrepreneurship, Bapak Ibu Saudara. Kemudian alasan yang ketiga juga, rupanya Tuhan juga mengajarkan sistem kredit perbankan. Dalam Keluaran pasal 22 ya, ayat 25 tentang pinjam meminjam. Urusan apa? Ukur mengukur, timbang menimbang, semua Tuhan mengajarkan. Bagaimana prinsip-prinsip perdagangan, bagaimana prinsip-prinsip entrepreneurship, Tuhan mengajarkan di situ. Nah, yang keempat, sistem peradilan dan kesejahteraan sosial untuk menunjang orang-orang miskin, Bapak Saudara. Itu Tuhan mengajarkan bagaimana kita bisa menunjang orang-orang miskin kalau kita saja tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, tidak bisa menghasilkan sumber daya, bagaimana kita bisa menolong orang miskin, Bapak Saudara. Nah, rupanya alasan inilah yang mendukung orang-orang Kristen. Ayo, entrepreneurship itu tidak dosa, itu baik karena bisa menolong banyak orang. Itu alasan Alkitabnya ya, ada 4 alasan Alkitabiahnya. Nah, selain alasan Alkitab, ada orang punya orang Kristen yang mendukung, mereka mempunyai alasan gini, bahwa seorang entrepreneur Kristen dapat memainkan peran penting untuk menguasai dunia, dalam tanda kutip ya, demi mewujudkan penggenapan keselamatan bangsa-bangsa melalui perekonomian dunia dengan standar kerajaan Allah. Coba bayangin, jika orang-orang kaya di dunia ini adalah orang Kristen, akan mudah sekali dunia ini diselamatkan. Akan mudah sekali penginjilan akan tersebar sampai ke ujung dunia. Akan mudah sekali orang-orang hamba-hamba Tuhan Kristen yang melayani di pedalaman yang mereka mungkin susah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang kaya ini bisa mengirimkan uangnya ke sana untuk mendukung mereka. Para misionaris yang ada di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, di negara-negara terpencil, Bapak Ibu Saudara, jika orang kaya ini mereka mempunyai peranan penting, mereka bisa membantu terlaksananya penggenapan keselamatan kepada bangsa-bangsa. Itu alasan yang kelima, Bapak Saudara. Nah, kemudian alasan yang keenam juga,
Mereka beranggapan gini bahwa rupanya entrepreneur Kristen itu merupakan hamba Tuhan juga. Tapi mereka berada di divisi yang berbeda dengan hamba Tuhan yang melayani di gereja. Sehingga mereka punya peranan yang penting sebagai apa? Penyedia finansial untuk menyelenggarakan keselamatan pada semua bangsa, untuk mendukung gereja. Jadi mereka adalah hamba Tuhan juga. Kalau saya yang melayani di gereja sebagai hamba Tuhan, entrepreneurship Kristen itu mereka juga hamba Tuhan, tapi mereka melayani di marketplace. Mereka melayani di dunia kerja, Bapak Saudara. Mereka punya peran apa? Untuk mendukung finansial. Dengan biaya finansial itu bisa mendukung hamba-hamba Tuhan, mendukung gereja untuk menyebarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Jadi yang mendukung ini, mereka percaya bahwa hamba-hamba Tuhan yang melayani di luar itu, yaitu juga entrepreneur Kristen. Pengusaha-pengusaha Kristen mereka juga adalah hamba Tuhan. Dan kemudian itu manfaatnya sangat besar jika kekayaan para entrepreneur dunia ini dikumpulkan untuk penginjilan, untuk membangun gereja-gereja, menolong orang-orang miskin, membantu bangsa-bangsa yang membutuhkan, yang kelaparan, kena gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kekayaan entrepreneur ini bisa digunakan untuk itu, untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian alasan gereja yang mendukung.